جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kali ini insyaallah yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, kita angkat persoalan utamanya hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini masih di masa-masa awal tahun Hijriah 1445 Hijriah, maka kita mengkaji hal yang berkaitan, sedikit hal yang berkaitan dengan hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu istimewa. Di antaranya yang menunjukkan istimewa adalah Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin meletakkan awal tahun Islam, tahun kaum muslimin dimulai dari hijrahnya Nabi. Kenapa tidak dimulai dari perang Badar atau perang Uhud atau perang Ahzab atau perdamaian Hudaybiyah atau Fatah Makkah, atau bahkan tidak dimulai dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian peletakan tahun itu tadi nanti ketika sampai ke Indonesia, sampai ke masa-masa Kesultanan Islam, khususnya di Kesultanan Mataram. Nah, tahunnya tetap, tetapi bulannya dirubah. Kalau asalnya Muharram sampai sini jadi Suro, Safar jadi Safar, kemudian Rabiul Awal jadi Maulid, Rabiul Tsani jadi Ba'dal Maulid, Jumadil Awal tetap, Jumadil Akhir jadi Jumadil Akhir, Rajab jadi Rejab, Sa'ban jadi Ruwah, Ramadan jadi Poso, Syawal ya tetap Syawal tapi ada bodohnya. Kemudian puasa Syawal, Dzulqa'dah tetap Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah jadi besar karena di Dzulhijjah ada bodoh besar. Artinya bahwa para pejuang-pejuang dulu, para tokoh-tokoh dulu, baik di kalangan salaf maupun di kalangan khalaf, itu syiar-syiar Islam dibuat rambu-rambu dalam hidup, untuk menunjukkan bahwa hidup ini mestinya dilandasi dengan ajaran dari Allah, dilandasi dengan perjalanan Rasulullah, dilandasi dengan syariah Islam. Kalau Umar bin Khattab meletakkan tahun dengan hijrahnya Nabi, tapi kalau Sultan Mataram merubah bulan Muharram jadi bulan Asyura, bulan Suro. Ternyata soalnya di bulan Muharram termasuk peristiwa yang sangat penting adalah tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, kira-kira tahun 9 atau 10. Nah, kita ambil 9. Berarti Rasulullah sudah berhijrah tahun 9. Tahun 9 itu sudah kira-kira perang Tabuk. Tahun 8-nya sudah Fatah Makkah. Jadi Jazirah Arab sudah Islam semua. Tahun ke-7 lebih kurang perang Khaybar dan perang Mu'tah.
Tahun mundur, tahun ke-6-nya perdamaian Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-5-nya perang Ahzab. Tahun ke-3-nya perang Uhud. Tahun ke-2-nya perang Badar. Nah, kira-kira 6 bulan pertama atau 7 bulan pertama atau tahun pertama ketika Rasulullah berhijrah itu sudah dapat membangun kepemimpinan Islam. Disitulah syariah menjadi aturan, Islam menjadi aturan. Kok menjadi aturan? Soalnya yang memimpin Nabi. Jadi kalau misalnya orang soleh, ulama kok jadi pemimpin, otomatis yang dipraktekkan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Itu. Nah, karena ajaran Islam itu pertama untuk dipelajari. Adapun melaksanakannya mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya. Kalau anak-anak santri kalau tidak bisa ngapal 30 juz ya 20 pun jadi. Kalau tidak bisa menghafal 10 pun jadi. Kita semua kalau bisa kita semualah. Ya santri juga iya, bapak-bapak juga iya kan. Nah, kalau bisa menghafalkan 30 juz ya iso ndak iso yang penting mangkat. Karena Quran itu di samping untuk panduan hidup untuk dibaca waktu sholat. Quran itu di samping pedoman hidup, panduan hidup, membentuk pikiran, membentuk perasaan, membentuk ucapan, membentuk perbuatan. Di samping itu dipakai sholat. Hanya bedanya kalau dipakai sholat menjadi imam itu pendek-pendek, sepanjang surat Asy-Syams itu kok jadi imam. Jadi imam 5 waktu itu panjangnya surah Asy-Syams. Berarti 1 halaman. Tapi kalau untuk sholat sendiri, nah itu. Kalau untuk sholat sendiri, Rasulullah pernah sholat itu membaca surah Al-Baqarah tambah An-Nisa tambah Al-Imran, berarti 5/4 juz. Wah, itu ngikuti angel itu, perlu 2 semester barangkali. Perlu 2 semester pun kadang-kadang tidak ketemu juga gitu. Jadi Quran itu, Islam itu dipelajari, terus diajarkan, terus diamalkan. Nah, kalau amalkan kan semampunya. Syukran ya kalau Pak. Kemudian ditegakkan. Lah ini Islam tidak mungkin ditegakkan kecuali punya wewenang atau punya otoritas. Meskipun orang soleh, meskipun Nabi, kalau tidak punya wewenang tidak bisa menegakkan Islam. Contohnya Nabi berada di Mekah, belum hijrah. Islam tidak bisa tegak di Mekah karena yang punya wewenang Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Terus kaum muslimin berhijrah ke Ethiopia di dalam pemerintahan Nasrani yang adil, yaitu Raja Najasyi. Islam tidak bisa ditegakkan di situ, tapi bisa dipakai sendiri. Jadi dalam Islam kalau bisa Islam itu ditegakkan. Kalau tidak bisa diajarkan pun sudah bagus. Kalau tidak bisa diamalkan semampunya pun sudah bagus. Yang tidak bagus nanti tidak mengamalkan, memaksakan, itu bisa madharat. Yang tidak bagus adalah belum mampu menegakkan, dipaksakan untuk tegakkan, itu bisa bisa madharat. Nah, hijrahnya Nabi itu adalah awal waktu untuk menjadikan Islam itu tegak. Bukan hanya dipelajari, bukan hanya diajarkan, bukan hanya diamalkan secara individu, secara keluarga, tapi diamalkan oleh sebuah pemerintahan, atau oleh sebuah negara, atau oleh sebuah kesultanan, atau oleh sebuah kerajaan. Maka Nabi ketika diperintahkan untuk berhijrah, ketika Nabi sudah diperintahkan untuk berhijrah, diperintahkan pula untuk berdoa. Doanya ada dalam surah Al-Isra ayat 81. Wa qul, nah, ini doa Nabi ketika berhijrah. Sebab ketika Nabi SAW di Makkah hanya bisa mengajarkan Islam, tidak bisa menegakkan Islam karena tidak punya wewenang. Tapi ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, terus diproses kira-kira 5 bulan, 6 bulan, punya wewenang.
Kemudian bisa menegakkan Islam di situ. Sebelum itu terjadi, Rasulullah berjalan dari Makkah ke Madinah sudah dititipi, sudah diperintahkan doa oleh Allah, yaitu surah Al-Isra ayat 80. Wa qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan saya nanti ke Madinah di tempat yang bagus. Sebab ketika di Makkah dikuyok-kuyok. Ketika di Makkah dianiaya. Ketika di Makkah orang yang paling bagus yaitu Nabi dibilangnya majnun. Nah, maka doa Nabi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkan aku nanti ke Madinah ke tempat yang bagus. Kemudian tapi kan belum berangkat, masih di Mekah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluar dari Makkah juga bagus. Soalnya Rasulullah keluar dari Makkah itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena rumahnya dikepung mau dibunuh. Rumahnya dikepung mau dibunuh. Jadi hijrahnya Nabi beda dengan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu, beda dengan hijrahnya kaum muslimin yang lain, beda dengan hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Kalau kaum muslimin yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, diam, atau lari, atau sampai ke Madinah. Itu kaum muslimin secara umum. Tapi kalau hijrahnya Umar bin Khattab pakai pengumuman, man yuridu ayyakuna waladahu yatiman, gitu. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, gitu. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, besok tunggu saya di jalan sana, gitu. Itu memberikan warning. Jadi kalau mau nyegat silahkan. Kalau nanti nyegat berarti anaknya jadi yatim, soalnya dia mati. Gitu. Kalau nyegat nanti istrinya jadi janda, soalnya dia mati. Gitu. Tapi takdir Allah tidak ada yang menyegat Umar bin Khattab jalan. Berbeda lagi dengan hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Nah, Suhaib Ar-Rumi berarti asalnya bukan dari Mekah, dari Rom. Tapi kekuasaan Rom waktu itu sudah Suriah, kemudian Palestina, terus sampai ke Italia, itu sudah Rom semua. Itu Ulibatur Rom, itu sudah Romawi semua. Nah, sebutnya Suhaib Ar-Rumi. Ketika Suhaib Ar-Rumi mau berhijrah, dicegat oleh orang Quraisy. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kalau berhijrah tidak sembunyi-sembunyi akan dicegat. Kalau yang nyegat wani. Nah, tapi ketika yang mau dicegat Umar bin Khattab tidak wani, tidak dicegat. Nah, ketika yang dicegat Suhaib Ar-Rumi berani dicegat. Ketika dicegat tidak boleh berangkat. Akhirnya, kenapa tidak boleh berangkat? Ini kan berangkatnya membawa harta ini. Anda masuk Makkah miskin. Setelah di Makkah bekerja, berbisnis jadi kaya, sekarang mau keluar sama kekayaannya, tidak boleh. Terus Suhaib Ar-Rumi bilang, kalau kekayaannya saya tunjukkan dan nanti kamu ambil, boleh saya pergi. Boleh. Akhirnya kekayaannya semua ditunjukkan, diserahkan, terus Suhaib Ar-Rumi pergi. Nah, kemudian nanti ketika suatu masa nanti bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan apresiasi, yaitu Robihal Bai'u, jualannya beruntung. Apa? Dalam rangka untuk membeli imannya, duitnya kayak kabeh. Yang penting imannya selamat, duit golek lagi. Nah, itu namanya Robihal Bai'u, perdagangan yang untung. Imannya tetap selamat meskipun harus kehilangan harta seluruhnya. Nah, kemudian kalau hijrahnya Nabi itu mau dikepung rumahnya, kemudian bisa lolos, terus tetap bersembunyi dulu 3 hari di gua Tur, terus berjalan ke Madinah. Nah, kemudian tadi kita sebutkan awal kira-kira 5-6 bulan Rasulullah sudah bisa dengan proses memimpin Madinah. Di antaranya dengan membuat Fakta Madinah atau Piagam Madinah. Kalau ini Indonesia kita punya Piagam Jakarta yang nanti diteken tanggal 22 Juni 1945, yang di sana ada poin dasar negara adalah negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Itu ada dalam Pancasila 2 Juni. Tapi ketika nanti diumumkan untuk berlaku di negara,
tanggal 18 Agustus. Nah, itu yang 7 kata diganti dengan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang maksudnya adalah tauhid. Tahun itu 18 Agustus 45. Nanti melompat lagi tanggal 5 Juli tahun 1949. Nah, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang Pancasila yang 5 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, itulah itu yang jadi sebenarnya yang berlaku di kita sekarang ini adalah Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu ideal banget. Kembali kepada hijrah Nabi. Jadi hijrah Nabi itu kira-kira 5 bulan atau 6 bulan membuat Fakta Madinah atau Piagam Madinah. Dalam Piagam oleh sebagian ahli, Piagam Madinah itu disebut sebagai the first written constitutional on the world. Undang-undang dasar pertama di muka bumi. Undang-undang dasar negara pertama yang tertulis di muka bumi. Karena berarti hijrah Nabi itu adalah Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Kemudian menjadi Nabi 40 tahun kemudian, berarti tahun 611. 13 tahun kemudian berhijrah, berarti tahun 624. Nah, di tahun 624 itulah dibuat undang-undang dasar dunia yang pertama yang tertulis. Yang lain-lain biasanya peraturan nggak tertulis, tapi ini tertulis. Maka disebut sebagai undang-undang dasar pertama di dunia yang tertulis tahun 624. Nah, Indonesia kita merdeka tahun 1945. Sekian lama kemudian. Nah, karena betapa dahsyatnya hijrah Nabi, maka dipakai sebagai penanggalan awal tahun Islam. Sekarang begini, hijrah hebat, tapi secara zahir beramal di Madinah hebat. Secara zahir lagi beramal di Masjid Nabawi lebih hebat kelihatannya. Mari kita bandingkan. Sebab para sahabat pernah juga mendiskusikan mengurus jamaah haji itu amal mulia. Bayangkan mengurus jamaah haji. Misalnya ini mengurus misalnya ini Ramadan, memberikan makanan orang-orang yang berpuasa kan bagus. Orang-orang puasa semua kasih makanan kan bagus. Ini seorang jamaah sholat isya kasih makanan kan bagus. Yang dikasih makan orang sholat. Ada isya barokah kasih makanan, ada maghrib barokah kasih makanan, ada subuh barokah kasih makanan. Wah, ini apalagi yang dikasih makanan jamaah haji. Di mana jamaah haji itu kalau sholat 1 kali saja di Masjid Nabawi nilainya 100.000 kali sholat. Berarti mengurus orang begitu kan hebat banget. Misalnya kita para jamaah Masjid Baitul Makmur, ini santri-santri datang dari seluruh penjuru Indonesia misalnya, datang kemari untuk ngapal ke Quran. Maka orang yang mengurus kan ikut ketempelan hebat. Kenapa? Yang diurus orang hebat soalnya. Ngasih makanan ikut hebat, ngasih kopiahnya ikut hebat, ngasih seragam ikut hebat. Karena yang diurus orang hebat-hebat. Nah, demikian juga mengurus jamaah haji hebat. Karena yang diurus orang sekali sholat saja seperti 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Nah, itu dialog antara sahabat begitu. Di antaranya Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya turun ayat, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun. Ayo, apakah kalian anggap memberikan minum jamaah haji? Padahal jamaah haji itu duyuf rahman, tamu-tamu Allah. Tapi tamu Allah itu 3. Duyuf wufudullah salatun, delegasi Allah, tamu nipun Gusti Allah niku 3. Yang pertama orang yang haji, yang kedua orang yang umroh, yang ketiga mujahid. Nah, kalau jamaah haji sebentar 10 hari 40 hari, umroh lagi sebentar 10 hari atau kurang. Kemudian kalau berjihad, jihad perang ya kadang-kadang agak sebentar.
Tapi kalau jihad memperjuangkan Islam, itu lama banget, dari mengurus kader, mengurus generasi, mengurus masjid, mengurus pengajian, sampai menyebarkan Islam, sampai kepada menegakkan Islam kalau mampu. Nah, itu mujahid insya Allah. Nah, apa Anda anggap sama mengurus jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang berjuang? Disebut la yastauna indallah. Tidak sama. Mengurus haji dengan mengurus perjuangan tidak sama. Artinya ibadah di Masjidil Haram, ibadah di Masjidil Haram tidak sama dengan mengurus Madinah. Di sisi mana tidak samanya? Padahal karena Madinah kala itu kumpulan para alim-alim. Sahabat-sahabat alim itu ya di Madinah. Sahabat-sahabat yang mujahid-mujahid ya di Madinah. Sahabat yang elok-elok semuanya di Madinah. Nah, kok tinggal di Madinah? Nah, pusat perjuangan, pusat belajar, pusat dakwah, pusat berjuang, pusat berjihad pada zaman Nabi itu di Madinah. Kok bisa? Sholat mengurus Masjidil Haram yang orang sholatnya saja sekali sholat 100.000 kali sholat, kok bisa kurang nilainya dibandingkan dengan yang mengurus Madinah? Karena mengurus Madinah itu kebaikannya turun temurun. Di sini datang orang pelajar dari Yaman, datang ke Madinah pada zaman Nabi, pulang mengajarkan Islam. Nah, misalnya ada orang datang dari Syam ke Madinah belajar Islam, pulang mengajarkan Islam. Nah, mengajarkan Islam tadi kemudian diamalkan, itu akan menghadirkan ganjaran yang turun temurun. Sementara kalau habis jamaah haji memang top luar biasa, bagaimana zikir doa petang puluh dino di Makkah, tapi pulang kan bubar. Pulang kan selesai kan. Nah, pulang nilai dari jamaah haji dari Baitul Ma'mur. Padahal ketika sholat di Makkah sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di Baitul Ma'mur. Tapi kalau pas pulang kan kembali seperti awal. Nah, berbeda dengan mengajari anak-anak santri, mahasantri di Baitul Ma'mur, diajari ngaji, diajari Islam. Nanti pulang berdakwah, pulang bikin pondok-pondok. Lah yang mengajar sudah almarhum, ganjarannya sih masih berjalan. Gitu. Tapi yang tadi sholat di Masjidil Haram, ganjarannya yang ya tetap dibawa ke alam barzah, tapi kan tidak bertambah. Tapi kalau ketika mengajar, mendidik, berjuang, itu ganjarannya bertambah karena ada amal jariyah, ada sedekah jariyah dan selanjutnya. Maka disebut la yastauna indallah. Tidak sama orang yang mengurus Masjidil Haram dengan orang yang berjuang mengurus jihad yang pangkalannya di Madinah. Waktu itu di Madinah. Sekarang hampir semua negeri di mana ada kaum muslim itulah tempat perjuangan. Di mana negeri di situ ada kaum muslim, di situ tempat berjuang sesuai dengan tahap masing-masing. Kalau negerinya orang muslim di Australia ya berdakwah semampu-mampunya. Kaum muslimin kok di Amerika ya berdakwah semampu-mampunya. Karena minoritas kaum muslimin di Eropa berdakwah semampu-mampunya. Belum lama saya baca dalam YouTube ini. Ada seorang anak pengungsi Afghanistan. Bapaknya menjadi DPR di Afghanistan. Kemudian akhirnya mengungsi ke Australia. Anaknya putri pula. Putri berjuang di Amerika, di Australia, akhirnya bisa menjadi DPR-nya Australia. Pada orang perempuan kemudian pengungsi lagi bisa jadi DPR, akhirnya terkenal karena terkenal the first senator wearing hijab, dikenal sebagai anggota DPR Australia pertama yang pakai kerudung, terkenal. Artinya, itulah kembali pada maudhu. Jadi memang ibadah haji itu hebat, beramal soleh di Makkah itu hebat. Tetapi berjuang di jalan Allah bisa lebih hebat. Karena apa? Ganjarannya turun temurun. Ganjarannya berkesinambungan. Maka disebut gini.
alladzina amanu, orang yang beriman, wa hajaru. Nah, hijrah itu dulu pengertiannya adalah pindah dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu dulu pengertiannya adalah pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi lama-lama pengertiannya berkembang. Ketika Rasul ditanya, "Wa mal hijratu?" Hijrah itu apa? Antah jurasu, meninggalkan yang buruk itu sudah hijrah. Jadi meninggalkan yang buruk sudah hijrah. Dulu pada zaman perang di Madinah pada era Nabi awal berjihad itu berperang. Tapi nanti pengertian jihad bisa menjadi berkembang. Pengertian mujahid bisa menjadi berkembang menjadi al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid itu orang yang bisa menundukkan diri untuk taat kepada Allah, itu mujahid. Misalnya kalau zaman perang ya mujahidnya perang lah. Kalau zaman tidak perang ya mujahidnya menundukkan diri untuk rajin sholat jamaah, menundukkan diri untuk rajin menghafal Quran, menundukkan diri untuk rajin murojaah, untuk menundukkan diri rajin berbaik-baik dengan sesama kaum muslimin, menundukkan diri untuk memuliakan tamu, menundukkan diri untuk memuliakan tetangga. Sampai hadisnya itu detail banget. Hadis Quran, terutama hadis Quran global, hadis itu bisa detail banget ngurusi yang global sampai yang kecil. Contohnya, Rasul bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu bagiannya 70 lebih. A'laha au afdaluha syahadatun alla ilaha illallah. Iman yang paling pertama itu mengucapkan la ilaha illallah, itu iman yang paling pertama. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan halangan di jalan. Ada batu singkirkan, ada duri singkirkan, itu yang paling paling rendah. Jadi berbeda-beda. Kemudian juga pada zaman Nabi pula disampaikan afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad berkata benar di depan sultan, penguasa yang dolim. Itu juga bagian daripada jihad. Jadi jihad itu tadinya menurut syar'inya itu adalah istilahnya adalah perang, tapi pada waktunya nanti menjadi luas sekali pengertian bahasa. Kemudian hijrah yang tadinya pindah dari Makkah ke Madinah nanti menjadi luas sampai kepada meninggalkan yang buruk-buruk. Lah, ya Allah, berarti maka kalau sekarang kemarin itu mungkin musim haji, orang pada ibadah haji, Masya Allah 40 hari. Padahal jenengan iso bayangke. Kalau di rumah mungkin zikirnya rodok sambilan. Tapi kalau kaji, zikirnya menjadi pekerjaan, betulnya profesi. Pas kaji, pas khusus kaji tadi, isinya donga kalau zikir tok. Nah kan, kalau di rumah isinya golek duit, nanti zikirnya sambilan, sok-sok gitu saja. Lah, padahal zikir tok, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat ali syamsu. Mengucapkan 4 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Duit banyak itu Rasulullah masih suka yang 4. Berarti 4 lebih bernilai. Mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu akbar, itu bisa lebih bernilai daripada berbagai macam kekayaan, kecuali kekayaannya disedekahkan dan lain-lain, itu lain. Apalagi dalam rangka 40 hari kali 24 jam yang haji kemarin fokus untuk mengucapkan itu dan talbiyah dan lain-lain, dahsyatnya luar biasa kan gitu. Tapi itu juga tetap tidak sebanding dibandingkan dengan orang yang mengurus pendidikan turun temurun kan gitu. Karena tidak sebanding dibandingkan dengan orang yang berjuang, yang ganjarannya berkesinambungan. Maka di sini alladzina amanu, orang yang beriman. Nah, beriman di sini ada yang mengurus haji,
ada yang mengurus perjuangan di Makkah, di Madinah. Alladzina amanu wa hajaru, dan berhijrah dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah atau dari Makkah ke Ethiopia terus ke Madinah. Masya Allah. Termasuk yang mendapatkan gelar Dzunurain, orang yang punya dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan disebut Dzunurain. Kemudian Asma binti Abu Bakar disebut Dzatuni Taqain. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib disebutnya sebagai Dzul Janahain. Ini gelar-gelar istimewa. Utsman bin Affan disebut Dzunurain karena beliau punya dua cahaya. Karena beliau menikah dengan salah satu putri Nabi, Ummu Kulsum atau Ruqayyah dulu, nanti almarhum terus menikah dengan yang satu lagi. Jadi jadinya Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Nah, itu disebut Dzunurain. Wah, ini prestasinya ketika Makkah sedang tertindas kaum musliminnya, Rasulullah menghimbau agar berhijrah ke Ethiopia, hijrah ke Ethiopia. Nanti ketika sudah dibuka pintu hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah. Nah, itulah Utsman bin Affan. Nah, termasuk Utsman bin Affan itu ulama menggambarkan Utsman bin Affan itu kalau murojaah ngapal Quran seakan-akan satu rakaat khatam. Nah, gitu. Itu Utsman bin Affan. Padahal saudagar, padahal khalifah, politikus. Sudah khalifah, kemudian saudagar, kemudian hijrah sahibu hijratain, hijrah 2 kali, ternyata masih hafal Quran. Nah, kemudian wajahatu, dan berjihad. Nah, berjihad itu arti terminologisnya, arti menurut syariahnya itu berperang. Arti menurut syariahnya itu berperang. Lah itu, tapi kalau arti bahasanya berusaha sungguh-sungguh, berjuang arti bahasanya. Tapi arti syariahnya adalah berperang. Lah yang jihad yang berarti berperang itu ketika di Makkah tidak boleh. 13 tahun itu secara umum belum boleh melawan meskipun ditindas. Tapi ada juga yang kepepet melawan. Nah, ada aja juga. Tapi secara umum belum dibolehkan. Baru hijrah jihad yang dalam pengertian perang ketika Rasulullah berhijrah baru diizinkan. Nah, maka begitulah langkah Nabi, masya Allah. Ini langkah perjuangan Nabi, hijrah dulu. Sebab langkah jihad Nabi, hijrah dulu. Sebab sebelum hijrah tidak mungkin berperang, mesti buat pangkalan dulu, buat base camp dulu. Nah, base campnya, pangkalannya adalah Madinah. Kalau misalnya Amerika mau memerangi Irak, buat pangkalan entah di mana lah, di Kuwait atau mana gitu. Amerika mau memerangi Afghanistan, buatlah pangkalan di Pakistan. Amerika tidak perang, tapi untuk medeni, misalnya buat pangkalan di mana, dekat Filipina sanakah laut, atau dekat Australia sanalah, padahal tidak perang dingin, hanya untuk meden. Jadi yang namanya perang betulan biasanya ada pangkalannya. Nah, Rasulullah membuat pangkalannya Madinah dengan berhijrah. Dengan hijrah itu tadilah baru tegak Islam. Dengan hijrah itu tadilah tegak politik Islam. Dengan hijrah tadilah tegak ekonomi Islam. Dengan hijrah itu tadilah ada jihad dan selanjutnya. Nah, tapi Rasulullah dalam perjuangan politiknya untuk menjadikan Rasulullah menjadi pemimpin Madinah cepat banget. Kira-kira 5 bulan, 6 bulan selesai. Nah, baru kira-kira 6 bulan atau 5 bulan Rasulullah berhijrahnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Sa'ban Ramadan tahun hijrah pertama itu Rasulullah sudah mulai mengirim pasukan. Nah, berarti Madinah sudah dalam kendali Rasulullah. Lah baru Ramadan bulan pertama Rasulullah mengirim pasukan namanya Sariyah. Dalam 1 tahun dikirimnya 4 Sariyah dan 4 Ghazwah. Nah, baru terjadilah perang Badar. Nah, kalau sudah jihad yang semacam itu yang mengikuti 2 kelompok besar, Muhajirin dan Ansor. Nah,
pekerjaan Muhajirin dan Ansor ini lebih afdal katimbang mengurus Masjidil Haram. Kenapa? Dengan berjuang di jalan Allah, akhirnya Islam tersebar, Islam tegak, kemudian Islam diikuti orang banyak. Lah setiap orang Islam yang baru masuk lewat dakwahnya para Muhajirin, lewat dakwahnya para Ansor, lewat perjuangan para Muhajirin, lewat perjuangan para Ansor, mereka akan mendapatkan ganjaran terus menerus. Nah, sama juga misalnya pondok sini Baitul Makmur Mahatahfidz, misalnya dulu 9 orang atau 10 orang, pertamanya yang ngajar Ustadz Ayub misalnya, wah, langsung menolorkan 9 menolorkan berapa, itu orang yang pertama mendapatkan ganjaran. Nah juga terus menerus orang yang mengurusnya dapat ganjaran terus menerus. Jadi para salaful ummah, itu yang pertama, mereka lah yang berjuang di jalan Allah, yang menyebabkan Islam tersebar ke seluruh dunia. Nah, dengan munculnya dengan perjuangan para Muhajirin dan Ansor, maka Rasulullah wafat tetap tegaklah Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berakhir, Jazirah Arab dan sekitarnya di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah. Bani Umayyah berakhir, kemudian Timur Tengah dan seluruhnya dan sekitarnya di bawah kepemimpinan Abbasiyah. Abbasiyah berakhir, kemudian dunia Islam di bawah kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah yang pusatnya Turki, yang pengaruhnya sampai Nusantara, pengaruhnya sampai Demak, sampai Kesultanan Mataram Yogyakarta, itu pengaruhnya. Nah, itu luasnya Islam yang tersebar tadi itu tidak lepas dari perjuangan para Muhajirin dan Ansor, dan itu semua dimulai dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Maka wajarlah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meletakkan awal tahun dimulai dari hijrahnya Nabi, bukan dari lahirnya Nabi, bukan dari Rasulullah diangkat menjadi Nabi, tapi dari hijrahnya Nabi. Karena termuat tiga tugas Nabi utama: mengajarkan Islam, mendakwakan Islam, menegakkan Islam. Itu bermula dari hijrahnya dari Madinah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi wa mintum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.